Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moreno Alfiansyah Ahmad dengan NIM 12151380045 dengan absen 17. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya untuk mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis dengan tujuan untuk mengerjakan tugas ulangan akhir semester. Yang pertama, ini kita diketahui pertumbuhan penjualan suatu permintaan dapat diidentifikasi dengan persamaan Y sama dengan 0,5 Q kuadrat dikurang 0,5 Q ditambah 2 dalam rupiah dan Q dalam satuan unit. Tentukan target penjualan produk tersebut pada Q sama dengan 4. Ini jawabannya. Oke, saya akan jelaskan. Kan tadi diketahui Y sama dengan 0,5 Q kuadrat dikurangin 0,5 Q ditambah 2. Terus yang dicari adalah tingkat penjualan produk saat Q sama dengan 4. Pertama-tama kita substitusi Q-nya. Karena kita sudah ketahui Q-nya sama dengan 4, maka kita masukin Q-nya di dalam Y. Y sama dengan 0,5 dalam kurung 4 kuadrat dikurangi 0,5 dalam kurung 4 ditambah 2. Sama dengan 0,5 dikali 16 dikurang 0,5 dikali 4 ditambah 2. Hasilnya Y sama dengan 8 dikurangin 2 ditambah 2. Hasilnya 8. Y sama dengan 8. Jadi tingkat penjualan saat Q sama dengan 4 adalah Rp8. Sekarang saya akan menjelaskan nomor 2-nya. Misalkan fungsi permintaan suatu barang adalah QD sama dengan 100 min 0,8 P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaan ED pada saat tingkat harga P sebesar 20. Ini soalnya sama jawabannya sama ini. Oke, pertama yang kita ketahui adalah QD-nya sama dengan 100 dikurangi 0,8 P kuadrat. Terus dicari tingkat elastisitas permintaan pada tingkat harga 20. Berarti kan QD sama dengan 100 min 0,8 kuadrat. Kita turunkan, jadinya DQ per DP sama dengan 1,6 P. Kenapa jadi 1,6 P? Karena kalau diturunin 100 itu jadi habis, sedangkan 0,8 P jadi 1,6. Pangkatnya diturunkan jadinya 0,8 dikali 2 jadi 1,6. Habis itu pangkatnya dikurangin 1 jadinya 2 dikurangin 1 jadinya 1,6 P. Terus selanjutnya kita ketahui Q saat P sama dengan 20. Q sama dengan 100 min 0,8 dalam kurung 20 kuadrat. Habis itu Q sama dengan 100 min 100 dikurangin 0,8 dalam kurung 400. Q sama dengan 100 dikurangin 320. Jadinya Q-nya sama dengan minus 220. Terus kita disuruh nyari elastisitas penerimaan. Dengan rumus ED sama dengan DQ per DP sama dengan P dikali Q. ED sama dengan min 1,6 dikali 20. Habis itu dikali dengan 20 per min 220 jadinya min 32 dikali 0,0909 sama dengan 2,91. Jadi elastisitas permintaannya saat bunga 20 adalah 2,91 alias elastis. Lanjut, saya akan menjelaskan nomor 3-nya.
Bila kepuasan total dari seorang konsumen dapat dinyatakan dalam rupiah, dan kepuasan yang diperoleh dan mengonsumsi sejenis barang tersebut ditunjukkan oleh persamaan TU sama dengan 40 Ki min 0,4 Ki kuadrat, untuk memperoleh kepuasan total yang maksimal, maka jumlah barang yang akan dibeli bila tingkat harga Rp sama dengan Rp16 per unit pada tingkat pembelian itu, berapakah kepuasan total yang diperoleh konsumen? Ini jawabannya. Dan ini. Oke, saya langsung jelaskan. Lagi-lagi kita ketahui nih, TU-nya sama dengan 40 Ki min 0,4 Ki kuadrat. Terus P-nya sama dengan 16. Terus kita ditanya jumlah barang dan total utility. Kita yang pertama nyari marginal utility dengan rumus MU sama dengan DTU per DQ sama dengan 40 min 0,8 Ki. Nah, 40 min 0,8 Ki itu adalah turunan dari 40 Ki min 0,04 Ki kuadrat. Habis itu kita setarakan dengan harga P, yaitu 40 min 0,8 Ki sama dengan 16. 40 dikurangi 16 sama dengan 0,8 Ki. Kenapa bisa pindah ruas seperti ini? Sebenarnya tidak pindah ruas. Ini tuh seperti 40 dikurangi 0,8 Ki ditambah 0,8 Ki dikurangi 16 sama dengan 16 ditambah 0,8 Ki dikurangin 16. Jadinya dapat 40 min 16 sama dengan 0,8 Ki. Terus kita kurangin jadi 24 sama dengan 0,8 Ki. Habis itu kita seperti tadi kita pindahkan 24 dibagi 0,8 sama dengan 30. Jadinya Ki-nya sama dengan 30. Selanjutnya, TU saat Ki sama dengan 30. TU-nya kan tadi 40 Ki min 0,8 Ki kuadrat. Kita masukin Ki-nya 30, jadi 40 dikali 30 dikurangi 0,4 dikali 30 kuadrat. Jadinya 1200 dikurangi 0,4 dikali 900, jadinya 1200 dikurangi 360 sama dengan 840. Jadi jumlah barang yang dibeli adalah 30 unit. Dengan total kepuasan adalah 840. Selanjutnya kita lanjut di nomor 4. Diketahui fungsi pendapatan marginal MR dalam kurung Ki sama dengan 120 min 6 Ki. Dan fungsi biaya marginalnya MC dalam kurung Ki sama dengan 20 plus 2 Ki. Disuruh cari pendapatan total, biaya total jika biaya tetapnya 400, dan fungsi keuntungan total. Yang pertama kita tadi disuruh biaya total atau total revenue. Pendapatan total ya. Pertama pendapatan total yaitu total revenue. Nah, rumusnya adalah sebelum saya kasih rumus, saya tunjukkan dulu jawabannya. Oke. Oke, total revenue sama dengan integral MR DQ. Tadi MR-nya kan 120 Ki min 6 Ki sama dengan DQ. Ini salah, harusnya 120 min 6 Ki DQ. Habis itu kita integralin jadi 120 Ki min 3 Ki kuadrat tambah C. Terus yang kedua kita disuruh cari total cost atau biaya total. Dengan biaya tetapnya 400. Jadinya sama seperti tadi. TC sama dengan integral MC DQ ditambah FC. Jadinya kan tadi integral dari 20
tambah 2Q DQ sama dengan 20Q ditambah Q kuadrat ditambah K. Nah, K-nya kan tadi diketahui adalah 400. Jadinya kita taruh saja, jadinya TC sama dengan total cost sama dengan 20Q ditambah Q kuadrat ditambah 400. Terus kita langsung cari fungsi keuntungannya. Nah, fungsi keuntungan total itu rumusnya total revenue dikurangin total cost. Total revenue-nya tadi 120Q min 3Q kuadrat dikurangin 20Q ditambah Q kuadrat ditambah 400. Kita masukin dulu, karena ini dalam kurung kita masukin Q-nya jadi 120Q min 3Q kuadrat min 20Q min Q kuadrat min 400. Jadinya 100Q min 4Q kuadrat min 400. Jadi total cost-nya adalah jadi profitnya adalah 100Q min 4Q kuadrat dikurangin 400. Selanjutnya saya akan menjawab nomor 5. Nomor 5 kita ketahui adalah sistem persamaan, yaitu 3X min Y min Z sama dengan 6. Habis itu variabel keduanya 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 7. Variabel ketiganya adalah X tambah Y min 2Z sama dengan min 9. Pertama, kita jadikan matriks dulu. Jadinya determinan dari persamaan yang pertama 3 min 1 sama min 1. Habis itu yang kedua 2 sama 1. Yang ketiga adalah 1 sama min 2. Kita determinanin terlebih dahulu. Cara mencari determinan adalah 3 dikali 2 dikali min 2 ditambah min 1 dikali 1 ditambah 1. Saya tunjukkan dulu jawabannya. Ditambah min 1 dikali 2 dikali 1 dikurangin dalam kurung min 1 dikali 2 dikali 1 dikali 1 dikali 1 dikali 3. Habis itu dikali lagi min 2 dikali min 2 dikali min 1 sama dengan min 12 min 1 min 2 dikurangin min 2 plus 3 plus 4. Jadinya tadi min 12 min 1 min 2 jadinya min 15 dikurangin 5 jadinya min 20. Jadi determinan awalnya adalah 20. Habis itu kita mencari determinan dx, dy, dz. Cara mencari determinan dx-nya adalah Nah, cara mencari determinan dx adalah tadi persamaan awalnya kan 67 min 9, kita masukin ke dx. Dx kan yang awal nih. Kita masukin jadi 6, 7, min 9, min 1, 2, 1, min 1, 1, min 2. Jadinya dx sama dengan determinan dari 6, 2 dikali min 2 ditambah min 1 dikali 1 dikali min 9 terus ditambah min 1 dikali 7 dikali 1 terus dikurangin oleh min 9 dikali 2 dikali min 1 ditambah 1 dikali 1 dikali 6 terus kita tambah lagi min 2 dikali 7 dikali min 1. Hasilnya min 22 dikurangi min 38. Kenapa min 22 kali min 38? Soalnya 6 dikali 2 12 dikali min 2 adalah min 24. Sama seperti setelahnya, jadi min 24 ditambah 9 ditambah min 7 dikurangin 18 ditambah 6 ditambah 14. Jadinya min 22 dikurangin min 38 adalah min 60. Selanjutnya kita cari dy-nya. Dy-nya sama seperti tadi. Tadi kan awal yang x-nya nih, yang barisan sini kita hilangkan, kita
ganti jadi 6, 7, min 9. Sekarang bagian Y-nya alias bagian tengah kita ganti jadi 6, 7, sama min 9. Seperti tadi kita mencari determinan DY, rumusnya 3 dikali 7 dikali min 2. Habis itu 6 dikali 1 dikali 1. Setelah itu min 1 dikali 2 dikali min 9 dikurangin 1 dikali 7 dikurangi min 1 ditambah min 9 dikali 1 dikali 3 ditambah min 2 dikali 2 dikali 6 sama dengan min 42 ditambah 6 ditambah 18. Habis itu kita kurangin min 7 dikurangin 27 dikurangin 24 sama dengan min 18 dikurangin min 58 sama dengan 40. Kenapa ada min di depan min 58? Karena kalau rumus determinan itu adalah bilangan pertama dikurangin bilangan kedua. Seperti itu. Selanjutnya kita mencari DZ. DZ-nya kita cari secara cepat aja, jadinya DZ sama dengan hasil dari 3 kali 2 kali min 9 adalah min 54. Jadinya kita langsung tulis min 54 ditambah min 1 dikali 7 dikali 1 adalah langsung min 7 sama 6 dikali 2 dikali 1 sama dengan 12 sama dengan min 49 dikurangin 1 dikali 2 dikali 6 12. Setelah itu 1 dikali 7 dikali 3 adalah 21. Dan yang terakhir min 9 dikali 2 dikali min 1 jadinya 18. Sama seperti tadi, jadinya hasilnya adalah min 49 dikurangin min 51 sama dengan min 100. Karena kita disuruh mencari sistem persamaannya, jadinya kita harus menentukan nilai X, Y, dan Z. Jadinya kita langsung aja X sama dengan tadi rumusnya adalah dx atau dy atau dz per d. Jadinya karena yang pertama kita mencari dx, kita masukkan dulu dx-nya. X sama dengan min 60 per min 20 sama dengan 3. Jadinya X sama dengan 3. Kedua Y sama seperti tadi rumusnya. Y sama dengan 40 dibagi min 20 sama dengan negatif 2. Terus kita mencari Z-nya. Z sama dengan min 100 per min 20 sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 3, Y sama dengan min 2, dan Y sama dengan 5. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan semoga apa yang telah saya bawakan bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk ulangan akhir semester ini. Saya Moreno Alfiansyah Ahmad dengan ini mengundurkan diri. Mohon maaf bila kata-kata saya ada yang belibet atau bagaimana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.